والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Mana? Apa? Asli orang mana? Aku lahir Jakarta, orang tua Jakarta. Jawa sih. Oh Jawa. Jawanya mana? Sragen. Sragen. Oh alah, Sragen. Kenapa? Kita ada perwakilan di sana Sragen. Oh ya? Heeh. Wah, aku Nah, bareng. maksudnya gini, Islam, di Islam nih, bisa nggak kita milih jadi orang Riau? Lahir jadi orang Riau bisa nggak? Bisa milih sebelum lahir. Nah, bisa nggak milih lahir sebagai orang Sragen gitu? Enggak lah. Nggak bisa kan? Iya. Kita lahir sudah ditakdirkan, oh kamu jadi orang Sragen, jadi orang Riau, saya orang Cilacap gitu. Semua yang lahir jadi manusia itu kan nggak bisa milih, mau jadi bule, mau jadi negro, nggak bisa kan? Jadi makanya karena kita nggak bisa milih jadi orang ras tertentu, kita harus mengenal mereka dan saling apa? Berkasih sayang. Di Islam ajarannya gitu. Kalau di Kristen gimana? Kalau di Kristen, Hah? kalau ada yang pindah atau apa gitu kan beda. Bukan, kalau masalah berbangsa-bangsa gitu kan? Kalau Sama. Oke, kalau gitu kenapa Yesus digambarnya jadi orang bule? Kenapa Iya. Tuhannya untuk orang bule aja gitu? Gimana perasaan orang-orang punya Tuhan bule gitu? Pernah nggak kepikir sampai situ? enggak sih. Enggak. Karena Yesus itu sebagai Tuhan digambarkan sebagai orang bule segala macam. Itu kan adalah pemikiran manusia. Iya. Apalagi kalau kita ngeliat gambar lukisan Yesus yang pertama kali jadi model Yesus, itu orang beneran, orangnya ada. Zaman dulu kan ya, abad-abad zaman dulu pertengahan ya. Dan itu adalah anak seorang uskup di Spanyol, namanya Cesar siapa ya, Cesar Bolonia atau siapa gitu. Dan dia seorang LGBT. Hah? Iya. Dijadikan model sebagai Yesus, dilukis. Adil nggak? Tuhan untuk semua bangsa manusia, tapi Tuhannya ras tertentu gitu. Enggak lah. Nah, kalau di Islam Tuhannya kan nggak kelihatan. Iya. Biar apa? Biar adil. Biar yang buta juga bisa sama-sama nggak ngeliat gitu loh. Yang melek juga nggak ngeliat, yang buta juga nggak ngeliat. Kalau Tuhan bisa jadi manusia, adil nggak buat yang buta? Yang buta kan nggak bisa ngeliat. Sudah. Iya betul. Nah gitu. Iya sih. Kalau di Islam juga kan kalau ada ilustrasi Nabi juga kan nggak ada mukanya. Nggak ada. Nggak digambarkan mukanya. Kenapa nggak digambarkan mukanya? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang nggak ada lukisannya? Iya. Kenapa? Supaya nggak disembah sama orang. Karena kalau ada lukisannya, ada patungnya, lama-lama orang pasti nyembah. Bisa dibikinin patungnya gitu. Iya, logis sih bener. Betul kan? Bener. Itu pesan daripada Nabi, jangan sampai digambar. Kalau udah digambar pasti nanti jadi sembah. Nabi Muhammad SAW juga pesan, jangan sampai kalian memperlakukan aku lebih dari orang lain atau orang apa namanya, lebih dari istilahnya orang-orang zaman dulu gitu. Yang akhirnya karena mungkin kemampuan dia dan segala macam mempunyai kelebihan di atas manusia yang lain, akhirnya dituhankan. Orang-orang zaman dulu memang sudah biasa menuhankan manusia. Zaman dulu orang kalau bisa nyembuhin orang, wah hebat, dewa gitu kan. Iya. Orang bisa bikin mukjizat, padahal mukjizat itu izin daripada Allah. Wah dewa dari Tuhan. Sering pernah dengar Hercules? Hercules, Siapa? tahu? Hercules, yang Preman abang. bukan. Hercules dia, yang setengah manusia setengah dewa. Kan banyak filmnya tuh. Iya. Anak siapa Hercules, tahu nggak? Anak siapa? Menurut cerita Hercules anak siapa? Nggak tahu. Kalau di film-film tuh kan ada film Hercules kan? Belum pernah nonton kayaknya deh. Masa? Cuma tahu tokohnya tapi belum pernah tahu ceritanya. Di ceritanya kan anaknya dewa Zeus. Oh. Nah, jadi ada dewa, kan banyak dewa. Ini kepercayaan Yunani nih ya. Banyak dewa, tapi ada dewa satu yang paling tinggi, namanya dewa Zeus. Dia dewa paling tinggi semua. Dewa-dewa yang lain nanti ada dewa kesuburan, ada dewi kesuburan, ada dewa perang, dewa macam-macam lah. Nah si Zeus ini ceritanya dia bisa turun, menghamili perempuan, punya anak, namanya Perseus. Ngambilin perempuan ini, namanya punya anak namanya Hercules. Nanti bisa menghamili dewi yang lain, punya anak dewi juga, namanya Dewi Helen gitu kan. Cerita-cerita seperti itu yang akhirnya turun sampai sekarang sini. Hercules digambarkan setengah manusia, setengah dewa. Punya kekuatan lebih dari manusia lain kan. Bisa mindahin gunung lah, bisa apalah gitu. Iya. Karena dia punya kekuatan seperti itu, didewakan sama manusia, dituhankan. Betul. Jadi sebetulnya setengah manusia, setengah dewa.
Nah, sekarang Kalau- bedanya sama Yesus apa gitu? Kan Yesus sebut 100% manusia, 100% Tuhan. Konsepnya kan mirip. Konsepnya. Oh iya betul. Ya. Walaupun detailnya beda, tapi konsepnya mirip. Ada manusia, ada yang satu setengah manusia setengah dewa, ada satu yang 100% manusia, 100% Tuhan. Mirip ya konsep. Sama-sama. Iya ya. Kenapa kok sampai sekarang masih ada orang yang menyembah, yang atau yang percaya Tuhan bisa jadi manusia? Iya kenapa? Sampai sekarang Intan sama Teresa kan masih percaya Tuhan bisa jadi manusia kan? Agak kurang ya. Oh sekarang udah berkurang. Karena Teresa, sebenarnya aku udah lama nyari tahu ini, maksudnya udah lebih dari setengah tahun lah aku masih nyari-nyari. Jadi bagus dong. iya, jadi kayak udah mulai main logika kayak iya juga. Aku juga suka nonton itu kan channel YouTube-nya apa Doni Jalan. Iya juga sambil buka kitab gitu. Kalau kita kalau udah Iya lagi. sesuatu yang janggal kita berdua tuh diskusi di WA gitu. Pernah diskusi sama pendetanya nggak? Enggak. Kenapa? Udah tahu jawabannya. Ya manis aja gitu ya kan? Kadang gini juga apa namanya pendeta yang di gereja itu kadang kalau khotbah lebih kayak ngajar, jadi suka ngeluarin apa sih kalimat-kalimat atau kayak bahasa-bahasa yang nggak nyampe gitu di otak kita deh. Oh, istilah-istilahnya gitu ya. Oh, itu berarti pendetanya sekolahnya mungkin terlalu tinggi kali ya. Oke. Gitu. Terus ada yang mau ditanya nggak masalah Islam nih? Apa sebenarnya kalau menurut tanya sebenarnya nggak ada karena kayak semua apa yang ditanya kayak udah kejawab di channelnya Pak Ada? Dondi. Iya aku Iya. aku kadang sambil kerja kan pakai headset terus aku minimize gitu aku sambil dengerin gitu. Terus kadang kalau lagi bahas tentang Alkitab gitu kan aku penasaran kan aku ikut buka kan di HP gitu. Oh iya benar. Oh, di apa ada Alkitab? Masih ada Alkitab. Ada. Masih. Aku sempat itu kan HP-nya rusak kan terus beli baru kan nggak ada aplikasinya gitu. Terus ya gara-gara denger itu kayak penasaran mau buka lagi gitu. Sama. Iya benar. Sama seperti saya dulu ya 2012 atau 2013 gitu. Kalau nonton videonya Syekh Hamid Didat almarhum, dia sambil ngomong apa saya sambil buka Bible. Iya. Oh bener yang dia omongnya gitu. Iya, makanya kayak Terus ya itu sih kadang yang bingung, kadang kan lihat kan kayak di perjanjian lama itu banyak yang aturan-aturan yang emang agak mirip-mirip sama Islam gitu. Tapi kita nggak ngelakuin gitu sekarang. Maksud aku kenapa ada apa karena kan kalau mereka bilang kayak misalkan kayak pakai kerudung itu kan ada di Korintus ya kalau nggak salah. Korintus perjanjian baru. Ya iya maksudnya apa namanya? Kenapa kita nggak kayak gitu kan kalau katanya mereka itu kan itu fashion gitu kan. Betul. Sama persis sama jawaban pendeta gua. Oh ya? Pendeta gua juga jawabnya gitu. Itu fashion yang berkembang gitu kan. Iya gitu maksudnya itu. Tapi berkembangnya kan makin lama makin dikit. Iya. Bukan makin nutupin, tapi makin ngebuka. Iya. Pertama nggak pakai hijab. Nanti lama-lama yang baju tangan panjang jadi tangan pendek. Nanti lama-lama jadi tank top. Nanti tadinya panjang ke bawah, lama-lama naik ke lutut. Lama-lama naik jadi rok mini gitu kan. Makanya Apa fashion begitu gitu. iya, terus katanya ada lagi yang bilang, iya soalnya kan zaman dulu kan daerahnya itu panas, kita mandi untuk nutup kepala gitu, terus itu udah nggak relevan buat sekarang, katanya gitu. Betul. Terus Berarti pendeta itu nggak baca ini tulisan Paulus. Ini bukan saya belain Paulus ya. Paulus masih ada benernya loh. Perempuan yang nggak pakai kerudung, mendingan cukur gundul. iya, Ada kan? iya. Nah tapi di bawahnya itu kan ada tulisan kalau misalkan jemaat nggak ngelakuin itu apa ya? Aku lupa kalimat bawahnya yang paling akhir itu. Ya dibilang kan, tapi kita nggak ngelakuin itu gitu, nggak lagi ngelakuin itu. Misalnya gini, kalau yang di Korintus itu ya, yang masalah berkerudung itu kan kalau wanita itu ke gereja dan berdoa. Sekarang gereja Kristen mana yang perempuan-perempuannya pada pakai kerudung dalam gereja? Ortodoks. Nggak pernah lihat saya. Paling Kalau gereja ortodoks lah, ya, gereja ortodoks paling. Gereja kamu? Enggak lah. Banyak pakai rok mini kan? Iya. Nah, Remaja-remajanya wow. nah, gitu. Iya. Laki-laki yang rambutnya gondrong itu apa? Menghina gitu kan? Nggak boleh gondrong gitu kan? Ada kan di Paulus juga bilang begitu. Oh di Alkitab Ada nggak boleh gondrong. cowok nggak boleh gondrong. Loh, Oh iya. benar. Aku nggak tahu. Lah sekarang Yesus gambarnya kenapa gondrong? Itu dia makanya aku bingung. Kenapa? Ada benar. Iya. Nggak tahu ya? Loh, terus berarti nggak pernah buka Bible gitu? Enggak tapi kayak nggak sampai situ deh. Nggak sampai situ ya? Kayaknya random. Kayak cuma pengen tahu aja. Ada. Mau baca?
Hah? Nanti ya, sebentar. Ada bukunya, buku-buku kayak gini dapetnya susah nggak sih Pak? Kayak Alkitab zaman kapan gitu? Ada yang saya beli dari apa namanya toko-toko yang memang sengaja jual buku-buku lama. Terus ada juga yang dikasih orang. Ya, contoh ini kemarin ada yang ngirim saya nih dari Malang. Oh iya. Kirimin. Terus ada juga yang saya beli pakai tender. Lelang. Beli pakai tender. Oh iya. Wow. Saya tendernya sama lawan tender saya LAI. Wah, Serius. kok bisa dapet? Kalau ada LAI? Ya namanya tender. Nih, Oh alah. tuh bukunya udah kayak begini tuh. Lama. Kertasnya udah kayak begini. Ini kita apa Pak? Ini PLPB. Mbak, beli Mbak. Bible sih. Kejadian. Oh iya. Masih jangan lama tuh. Pakai kejadian gitu. Oh iya betul. Bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Buminya tulisannya masih Boemi gitu. Iya lagi. Ya, ini mahal ini. Nggak ada tandanya sampingnya ya? Mau tahu nggak harga di Tokopedia ada yang jual ini? Oh ya? Di Tokopedia ada yang jual? Mahal? Enggak. Kopiannya atau apanya? Asli. Asli. Jadi ada beberapa orang masih punya dijual di apa namanya di Kenapa toko online dijual? gitu. Udah mualaf Pak. Dijual. Saya udah masukin wishlist gitu. Jadi kalau ngasih lihat orang gampang. Nih. Oh iya. Berapa harganya? Nggak mahal. Nggak mahal kan? Beli. Berapa? Wow. Iya. Ada yang jualnya segini. Saya belinya nggak segini. Oh, berarti kan mahal gitu. Dan ini memang sengaja saya beli. Ya buat apa ya? Buat ngebuktiin sebenarnya. Iya, betul. Cuma buat ngebuktiin gitu. Tahun ini ada perubahan ini, tahun ini ada perubahan ini. Bahkan ada Bible nih yang masih ada tulisan ini. Masih pakai nama Maryam, Malaikat Jibril, Insya Allah, Kalam. Kalam. Iya, Oh ya, di Bible Firman. juga sempat, maksudnya ada tulisan insya Allah gitu. ada. Belum pernah baca? Nggak pernah tahu. Tuh. Kasih lihat nih. Bahkan ada tulisan Assalamualaikum. Mau beli nggak? Berarti taunya cuma terjemahan baru ya? Iya. Nih, yang di garis bawah ini. Coba. Ih, iya insya Allah. Apa tulisannya? Seharusnya kamu berkata insya Allah. Insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Ih, ada loh. Yakub. Yakobus. Yakub itu Yakobus. Oh Yakobus. Nah, ini Alkitab apa Pak? Ya, itu namanya Kitab Suci Injil terbitan LAI juga. LAI ya. Oh, LAI kan, Bible-nya kan namanya kan TB kan? iya, TB. Udah punya TB2 belum? Kan nggak nerusin. Apa? Ada kan? Nanti ada lagi Assalamualaikum. Iya, kita kalau di gereja pun biasanya pakai yang TB doang. Enggak yang Nih, kalau lain-lain. ini yang tadi nih ada tulisan Assalamualaikum. Ini megangnya aja hati-hati. Ih, takut deh, tender. Buku mahal. Nih, masih pakai Isa Al-Masih tuh. Hah? Oh iya, Isa Al-Masih. kayak dulu pernah ada lihat juga di Salmasih di Alkitab. Ini tadi juga Isa Al-Masih yang ini. Iya, cuma sekarang udah ganti Yesus Kristus. Iya. Enggak, gini. Kalau Bible yang pakai nama Isa Al-Masih, ini dibagi-bagiin ke orang Muslim. Oh, Kalau yang buat orang-orang Kristen pakai yang Tuhan Yesus Kristus. Gitu. gitu. Nih, masih ada kata masjid tuh. Masjid, Nih, yang saya gereja buat. nggak ada Pak? Gereja. Oh, apa-apa. Itu apa tuh? Marah-marah. Ya, saya kira Oh, marah. masjid. Maka diajar Malah ada kata Ka'bah. dalam masjid-masjid. Iya, masjid-masjid. Kenapa bukan gereja ya? Iya, kan Alkitab ya? Nah. Enggak, ini maksudnya masjid ini rumah ibadah maksudnya. Oh, apa zaman dulu belum ada gereja kan Pak? Ya, Ada masjid. kan kalau orang Yahudi kan rumah ibadah namanya sinagog. Iya, sama Pak. Apa? Apa tuh? Nih, baca tuh. Assalamualaikum. Maka malaikat itu pun datang Kepadanya, seraya katanya Assalamualaikum. Nah, engkau jaga. Engkau yang Iya, Benar kan? Assalamualaikum. Nah, iya ya. Salmasih.
Jadi Gerejanya juga. ada nanti pendeta yang bilang gini, agama kita bukan agama insya Allah gitu kan. Sambil ngeledek ngomong, insya Allah gitu kan. Ada pendeta yang begitu, ada videonya. Karena artian dari insya Allahnya itu sendiri. Nah, jadi ada pendeta yang menyindir Islam dengan perkataan seperti itu. Dia nggak tahu bahwa di Bible ini ada kata insya Allah. Kalau tahu? Hah? Kalau tahu? Mikir lagi. Bahkan sekarang sering dengar kan, Yesus bukan Isa gitu kan. Iya, lagi Ya, rame ya. lagi rame kan kemarin kan. Nah itu Bible pakai Isa Al-Masih. Iya. Nah, ini malah ada pakai Maryam, malaikat Jibril. Gitu. Bahasa-bahasa itu Arab. Iya. Iya, sebenarnya juga kayaknya kita juga sempat ngeyakinin juga ya kalau Isa Al-Masih sama Yesus tuh sama ya. Orangnya sama, Iya. orangnya sama, cuman dipandang berbeda. Orang Kristen menuhankan Isa Al-Masih atau Yesus, Islam hanya sebagai nabi. Gitu. Ya soalnya dulu kan kayak kalau sama yang beda sama Ihsan kan pasti kita bilang ya kan kalau di kita Yesus Kristus, kalau di kamu iya kalau di kamu kan namanya Isa Al-Masih Isa kan, Nabi Isa gitu. Itu kan sebenarnya ngakuin kan kalau emang Yesus sama Isa sama sebenarnya. Sama, sebenarnya sama. Pendeta juga banyak kok yang ngaku sama. Iya. Esra Soro bilang sama. Banyak yang bilang. Ada gerejanya juga Isa Al-Masih. Nah, untuk gereja sama Masih. Kalau bilang Yesus sama Isa beda, kenapa ada gereja Isa Masih gitu? Iya. Ya. Gereja Yesus Kristus. Jadi kalau buat orang-orang yang suka berdebat, mereka mau membedakan Yesus sama Isa. Tapi kalau orang-orang penginjil yang menginjili orang-orang Islam, mereka bilang Yesus dan Isa sama. Gitu. Pakainya Bible yang ini. Tuh lihat tuh. Di sini Isa Masih tuh. Silsilah siapa tuh? Isa Al-Masih. Iya, sesuai Isa Al-Masih. Memang mulainya dari Matius sih Pak. Iya, ini cuma perjanjian baru aja. Cuma dari Matius sampai Wahyu. Jadi kalau penginjil datang ke kampung-kampung desa, bilang sama orang-orang kampung tuh, Isa Masih. Oh. Jadi kok beda Pak? Beda kan? Ini kan perjanjian baru. Ini kan tadi kan ada kata-kata ininya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Sama perjanjian baru yang sekarang tuh bener-bener nggak ada. Memang nggak ada. Ini perjanjian baru yang TB nih. Ini TB 2 nih udah ada nih. Ah iya, itu yang kita punya. Enggak, kamu punya yang ini, TB 1. Ah iya itu. Di sini udah nggak ada Insya Allahnya. Isa Al-Masih juga udah nggak ada. Isa Masih jadi Yesus Kristus. Gitu. Iya, udah nggak ada. Berarti memang sudah banyak direvisi. Tuh, Yesus Kristus. Kita coba lihat ya. Halaman. Ini ada halaman nih. Tuh ada kata Ka'bah. Ah, Ka'bah. Hah? Ka'bah. Kaget. Enggak maksudnya. Ka'bah, masjid, insya Allah ada. Saya Kalau cari. di situ Ka'bah itu bahas Ka'bah itu maksudnya bait suci sebenarnya. Oh, Cuman, bait Allah. Cuman ditulisnya di sini sebagai Ka'bah 1949 tuh. Udah lahir belum? Saya aja belum lahir. Terus Sutuh Ka'bah. Tadi saya mau nyari apa ya? Perubahannya. Bisa nggak baca? agak susah bacanya ya, Itu Pak, bahasa ya? Melayu zaman dulu. Habis begitu iblis hantarkan semua Tuhan Ke negari yang suci. Oh, ke negeri yang suci. Dan lalu Tuhan itu di atas Hu- Ini bacanya apa ya, Pak ya? Mana? Ini. Hujungnya. Mana? Ini di atas, maaf. Yang mana? Ini nih di atas. Di atas ujungnya Sutuh. Oh, apa itu sutu? Di atas ujungnya ujung. Paling atas gitu. Sutu apa? Ya itu hubungan. Oh, Hubungan Ka'bah gitu kata. ujungnya. Oh, pikiranku Ka'bah yang kotak Islam. itu. Bukan. Maksudnya Ka'bah di sini sebenarnya bait suci atau bait Allah. Oh, bedanya sama masjid tempat ibadah. Kalau masjid kan sekarang konotasinya rumah ibadah Islam. Kalau rumah ibadahnya Yahudi kan sinagog. Kalau masjid yang Namanya. di situ? Masjid yang di sini yang dimaksud sebenarnya sinagog. Oh, Sebenarnya gitu. oh gitu. Tadi saya mau nyari apa ya? Oh ini. Jadi saya kumpulin Bible begini memang tujuannya buat ini nih. Nih ya, ini Bible lama nih. Imamat 11 ayat 7. Mana 7? 11 ayat 7. Yap. Dan juga apa?
dan lagi babi. Nah, babi. Karena sungguh pun Babi doang ya tulisannya ya. iya. Coba Iya ya. baca lagi. Dan lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya. Tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Sekarang baca yang ini. Tiada Yang baru nih. memamah biak. Itu nih garis kuningnya yang kuning. Ini. Ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Tanya Mas Arif tuh yang dari Duri tuh. Babi sama babi hutan sama nggak gitu? Sama nggak? Hah? Babi sama babi hutan Sama. sama? Masa? Nggak pernah ngeliat babi hutan berarti? Nggak pernah ke gunung. Hah? Iya. Hewannya. Beda kan? Kalau babi hutan kita sebutnya apa? Celeng ya? Iya, kalau di sana ini Ada taringnya kan? ada taringnya. Kalau babi doang seperti apa? Kan nggak ada taringnya, yang warnanya pink gitu kan? Oh iya, Oh iya. Beda kan? beda-beda. Yang di sini babi doang, babi. Oh, Yang di sini babi hutan. Oh, paham. Paham? Nah. Jadi kalau di sini dulu babi nggak boleh dimakan, haram. Di sini boleh. Orang mikirnya apa? Babi ternak dong, Ya. nggak boleh dimakan. Di sini berubah jadi babi hutan. Berarti yang nggak boleh dimakan babi hutan, babi ternak boleh. Tuh. Oh iya. Makan babi? Oh dulu. Beda kan, jelas kan? Iya. Itu bukti. Saya jadi punya bukti nih, bukti otentik nih. Ada perubahan gitu. Bisa gitu. Iya ya. Kalau di sini babi hutan nggak boleh. Di situ babi hutan, babi ternak Boleh. berarti boleh karena di sini tuh babi hutan. Karena di situ mencakup semua babi. Nah kalau di sini semua babi. Oh. Di sini babi hutan. Oh, ada Oh iya babi hutan. Iya makanya keren. Ketawa. Iya haram lagi udah ketahuan. Ini kan LAITB, ini LAITB 2 nih. Ini aja dari sini ke sini bisa berubah. Oh ya? Yang berubah apa Pak? Oh, dari sini. Coba buka Yohanes 4:19. Iya Yohanes. Cepet dong. Serius nggak tahu Yohanes mana? Tahu lah. Waduh, jangan jadi pekerja gereja kalau nggak tahu. Yohanes 4 ayat 2. Enggak. Hmm. Oh baca. Yohanes 4 Ayat 2. ayat enggak ayat 19. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, Nabi. Tuhan. Tuhannya. Nih, sekarang Iya, jadi apa? Tuhan. Tapi nabi. Iya, Tuhan kok bisa jadi nabi ya? Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang... Hah? Dari tadi suruh baca Bible hahaha mulu nih. Hah? Tadi yang merah mana tuh? Yang merah tuh. Nah, nih. Di sini Tuhan. Nah, Di sini Tuhan. nah. Inilah. Hilang. Nah, kalau di sini apa nih? Nih. Ini di sini apa? Tuhan sama Tuhan itu beda konsep. Iya memang. Ya Tuhan. Tentunya engkau adalah seorang nabi. Tuhan juga. Enggak. Tuhan kan? Iya. Kenapa tiba-tiba Tuhan? Apa iya? Tuhan itu sekarang sama sama Tuhan? Tapi di kitab ini ada kalimat Tuhan kan ya Pak? Ada, tetap ada. Oh, berarti emang beda Tuhan sama Tuhan kan? Dulu sama, dulu. Oh, Sekarang beda. Sekarang apa? 19. itu perempuan berkata, Tuan, saja rasa Tuhan kan? engkau nabi. Iya, Tuan. Tuan, kebanyakan Tuan. Iya, nanti kalau nggak salah ada junjungan. Benar. Kenapa berubah jadi Tuhan? Nih, gampang nih, Bahasa Inggris. yang garis merah tuh. Wah, ser, Pak, Sar. Sar apa? Sar itu apa? Tuan. Iya, Tuan. manggil orang. Atau Pak gitu lah. Pak. Apa Sar itu sama dengan Tuhan? Beda. Hah? Beda. Nanti kalau disamain tentara Amerika yang terima perintah dari Nah, itu Sar-Sarnya dia. apa? Sar, yes sir gitu. Yes, sir. Mau dibilang Tuhan, ya Tuhan Ya, gitu. Wah, kacau. Oh iya ya. Nah, Iya lagi. Aku juga pernah baca itu Pak yang di Perpuk. Apa sih yang wanita Samaria yang dia ngambil air itu? Dia ya ini tadi. Ini itu kan? tadi. Iya ya. Loh, wah, sih. Dari tadi ngasih itu. Oh iya. Aku nggak baca dari awal. Iya, Ya aku memang baca ini dari yang lagi awal. diomongin. Iya, maksudnya kayak dia aja bilangnya ketemu Nabi sama orang-orang kan, Iya. bukan ketemu Tuhan. Iya ya. Oh, ini juga Tuhan. Kalau
kalau dia tahu itu Tuhan nggak mungkin banyak. dibilang. Nah iya, sekarang gimana caranya orang tahu ini Tuhan gitu loh. Iya sih. Kan aneh. Terus waktu Paulus katanya waktu perjalanan ke Damsyik, kan mendengar suara, melihat cahaya. Iya. Paulus nggak tahu siapa, tahu manggilnya Tuhan gitu. Iya. Siapa kau Tuhan gitu kan? Iya. Kayak banyak di Alkitab tuh orang-orang yang emang menamai kan, kayak Tuhan. Menamai di mana? Iya. Iya. Yes. Tuhan itu sebenarnya di situ, atau kata Tuhan untuk Yesus itu di situ sebenarnya diterjemahkan dari kata kurios. Kurios itu bahasa Yunani kan. Kurios memang bisa dipakai untuk manusia, juga bisa dipakai untuk Tuhan. Contoh kalau bahasa Jawa itu Gusti lah, ya kan? Gusti Pangeran, Gusti Allah, ya. Jadi panggilan apa namanya ya? Tuan Raja, Tuan Allah gitu. Kalau di di orang Inggris zaman dulu, kalau seorang tuan tanah nih punya tanah banyak, dia bisa disebut Lord. Nah, misalnya Lord Arif misalnya, karena dia punya tanah banyak gitu. Kalau kita ketemu raja, kita manggil raja itu dengan sebutan Lord King gitu. Tuan Raja. Tapi kalau kita ke gereja, kita manggilnya Lord God gitu. Ada Lord, ada God gitu, bisa disambung, Tuan Allah gitu. Itu kata Tuhan yang di situ untuk Yesus itu dari kata kurios itu gitu. Oh, berarti yang bisa dipakai buat manusia juga. Bisa. Sebutan untuk manusia, sebutan kehormatan gitu. Oh iya, paham sih. Kurios bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Adonai. Adonai itu juga artinya bisa tuan, bisa Tuhan gitu. Abraham di perjanjian lama bahasa Ibraninya juga disebut Adon. Adon atau Adon itu sama. Laban juga disebut Adon. Samuel juga disebut Adon. Daud juga disebut Adon. Salomo juga disebut Adon. Adon semua. Semuanya disebut Adon, sama dengan kurios. Tapi giliran perjanjian baru, kurios yang buat Yesus sama kurios yang buat Pilatus. Kalau Pilatus jadi tuan, kalau Yesus jadi Tuhan gitu. Berarti kan ada unsur teologis yang dimasukkan ke situ. Pokoknya setiap kata kurios untuk Yesus terjemahan langsung Tuhan gitu. Iya, kalau buat itu Tuhan. Oh alah, iya bisa gitu ya. Nah gitu. Udah tahu yang ayat palsu di Bible? Kalau nonton video saya berarti pernah nonton dong? Pernah dengar dong? Yang Ibrani bukan sih? Bukan Ibrani, bukan. Aku baru lihat tuh yang ada catatan kakinya itu kan? Iya. Cuma aku lupa itu ayat apa, aku itu. Mau baca? Baca sendiri nih. Yang ada catatan kakinya? Iya. Boleh. Banyak kalau di Alkitab kayaknya nggak ada catatan. Nggak ada, kalau yang itu nggak ada catatan kakinya. Iya, makanya. Nah, nih lihat tebalnya aja segini. Wow. Nih. Nih yang ini, ayat 7 nih, ayat 7. Ayat 7, sebab ada 3. Ini yang dibahas keluar nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam kenceng dong bacanya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, terus ya catatan kakinya nih. Ini ya, ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8. Coba baca. Dalam surga di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Nggak asli. Tidak asli apa tuh? Palsu. Situ ngomong, bukan saya loh. Iya sih. Nah, situ ngomong palsu bukan saya. Nggak asli. Emang nggak asli itu saja. Iya, ini bahas tentang Allah Tritunggal ya, Pak? Ya. Nggak asli. Ini yang dianggap sebagai satu-satunya bukti ada ajaran Tritunggal di dalam Bible. Tapi nggak asli. Ternyata tidak Asli. Tidak asli apa tadi? Palsu. Ngomong palsunya takut-takut. Iya. Jadi gimana kalau ada kitab yang disebut kitab suci, tapi ada yang ayat tidak asli, bisa nggak disebut suci gitu? Ya enggak lah. Nah iya makanya. Logikanya lah gitu. Iya, kalau misalkan kayak gitu. Enggak sih. Tapi kalau setiap kayak gereja gitu Pak ngebahas tentang Allah Tritunggal, aku pribadi tuh kayak nggak pernah bener-bener paham. Iya. Karena nggak ada yang paham. Nggak pernah selesai. Bapak gereja zaman dulu aja bilang,
manusia tidak bisa paham 100% tentang Trinitas. Karena kalau bisa dipahamin, itu udah bukan misteri lagi gitu. Bilangnya begitu Bapak Gereja. Iya. Berarti kalau ada pendeta bilang dia 100% paham Trinitas, berarti udah bukan misteri lagi. Oh gitu. Mas, aku sampai kayak gimana maksudnya? Karena apa? Nanti ada pendeta bilang karena itu melampaui akal gitu. Iya, katanya Tuhan itu kan nggak bisa dipahamin lah. Oke, gitu. kita manusia ciptaan, kita tidak bisa mencapai atau menggapai apa ya kodratnya Tuhan seperti apa. Makanya pendeta bilang karena itu melampaui akal. Kalau melampaui itu apa sih? Melampaui beginilah ya. Ini akal nih. Melampaui kan begini. Ya, bisa nggak saya artiin bahwa itu memang karena tidak masuk akal, makanya melampaui akal gitu. Bisa sih. Bisa kan? Nah, itu. Iya ya. Aku tuh dari dulu nggak pernah paham. Jadi kadang kalau ada kayak orang yang muslim atau itu nanya gitu, aku pun jelasinnya kayak bingung kan? Iya, jadi kayak sebenarnya kayak mencoba ngerti, tapi kalau aku jelasin lagi kayak aku lagi yang mikir. Malah bingung sendiri kan? Iya, aku bingung sendiri. Maksudnya. Sama, saya juga dulu menggambarkan Trinitas kayak gini. Oh, Trinitas itu seperti apa ya? Seperti kalau Bapa itu matahari, kalau Yesus itu yang cahayanya yang kita bisa lihat, terang, begini kan. Yang kita rasakan di kulit, panas, itu Roh Kudus gitu. Dulu saya mikirnya begitu. Tapi ternyata kan itu bukan satu entitas yang sama gitu loh. Iya, beda. Semakin kita menjelaskan, semakin bingung. Makanya orang bapak-bapak gereja zaman dulu bilang apa? Tidak ada manusia yang bisa menjelaskan sampai tuntas Trinitas. Iya. Karena kalau ada orang yang bisa menjelaskan sampai tuntas, Trinitas tidak lagi menjadi misteri gitu. Karena Trinitas itu memang dianggap sebagai misteri. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, lah kita nggak usah susah-susah bilang bahwa Trinitas gini, nggak usah susah-susah dah. Yang penting begini aja, begitu Bible atau orang Kristen atau pendeta bilang Tuhan menjadi manusia, itu aja dulu deh, logis nggak gitu. Pendeta bilang apa? Tuhan kan Maha Kuasa, dia bisa menjadi apa saja, jangan membatasi kuasa Tuhan. Sering dengar pasti kan? Banget. Iya. Kalau saya tanya gini, bisa nggak Tuhan jadi iblis? Bisa aja kalau dia mau. Berarti berkontradiksi atau bertentangan dengan kodratnya Tuhan nggak? Bertentangan. Tuhan maha suci nggak? Atau maha benar nggak? Maha baik nggak? Iblis? Enggak. Apa maha baik? Enggak. Bertentangan. Nah, bisa nggak? Pada saat yang sama, Tuhan menjadi maha baik juga sekaligus maha jahat. Pada saat yang sama. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga Tuhan yang maha suci ini, juga pada saat yang sama tidak bisa menjadi manusia yang tidak maha suci. Kan gitu. Kalau pada saat yang sama bisa kodratnya bertentangan, nah itu berarti kan udah paradoks namanya. Sama aja kayak kita ngomong gini, wih bola itu kotak banget ya gitu. Enggak dong. Ada yang salah nggak saya ngomong gitu? Dengan akal sehat kita dengar bola kok kotak, gimana sih, orang gila kali ini gitu pasti kan. Nah seolah-olah begitu. Betul. Jadi kalau Tuhan yang maha suci, maha benar, maha baik, maha mengetahui, maha penyayang, maha pengasih, bisa menjadi ciptaan yang tidak maha suci, tidak maha benar, tidak maha baik, bertentangan kodratnya. Contoh gini, intan bisa nggak jadi burung terbang? Nggak bisa, karena kodratnya manusia kan, bukan untuk terbang gitu. Kalau burung memang kodratnya untuk terbang, punya sayap gitu. Intan mau begini berapa kali latihan 10 tahun juga nggak akan bisa terbang, kecuali kalau pakai tambahan alat atau naik pesawat terbang. Nah, gitu. Iya. Konsep itu aja udah nggak logis. Iya. Emang misteri ya. Nah, siapa orang-orang zaman dulu yang percaya Tuhan atau dewa bisa jadi manusia? Itu tadi yang saya bilang, ada yang Hercules, ada yang Perseus, yang dewa bisa jadi manusia. Kalau yang dewa-dewa kayak gitu, biasanya mereka agamanya apa atau meyakini? Kita sebutnya pagan. Pagan itu sistem kepercayaan yang menyembah dewa-dewa gitu. Oh, dewa. Karena kan mereka juga butuh darah manusia kalau untuk dibilang selamat gitu. Memang konsepnya mirip-mirip, ada yang ambil sini, ada yang ambil sini, ada yang ambil sini gitu. Tapi intinya pagan, karena dia percaya dewa bisa jadi manusia. Nanti ada lagi pagan yang ini dia percaya untuk dibebaskan dari dosa, dia butuh darah manusia, atau dia butuh mengorbankan manusia. Sering dengar atau baca atau nonton film yang mengorbankan manusia supaya selamat. Apa itu tumbal? Iya, kayak tumbal gitu. Suku yang di pedalaman
Aztec atau apa tuh di Amerika tuh, di Amerika Selatan. Itu ada kayak upacara tumbal yang dikorbanin manusia, disembelih. Kanibal kan? Oh bukan, kalau kanibal kan makan daging manusia. Oh, Ini mempersembahkan manusia. wow. Belum lagi nanti Viking, bangsa Viking. Itu kalau satu desa misalnya, nah bencana gitu, mereka apa kan bikin kayak ritual gitu kan supaya selamat, supaya nggak kena bencana lagi. Dikorbankan manusia. Yang dikorbankan manusia ini, dia senang. Malah dia senang dikorbankan. Oh, Kenapa? Karena dia merasa begitu dia mati menjadi korban, dia langsung masuk Valhalla katanya. Valhalla tuh surganya, mereka bilang surga. Nanti langsung minum sama Dewa Odin sama Dewa Thor gitu. Kepercayaan itu yang diteruskan oleh Kristen. Ada Tuhan bisa jadi manusia, ada penebusan dosa pakai darah manusia, pakai darah Yesus. Padahal di dalam Bible-nya Kristen kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama ada nggak cerita Tuhan jadi manusia? Nggak ada. Ada nggak cerita menebus dosa dengan darah manusia? Nggak ada juga. Masih pakai itu kan? Hewan. Ah. Korban bakaran. Nah iya, korban bakaran hewan kan, bukan manusia loh. Nggak ada manusia. Di perjanjian lama, lo kalau mau selamat ngapain? Bertobat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Yesaya nih. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Firman Tuhan tulis. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Pernah denger dong? Oh, sering pasti. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Nah, artinya apa? Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Kalau bilang begitu. Enggak. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Artinya kan diampunin semua dosanya. Kalau apa? Kalau bertobat. Kan di atas bilangnya basuhlah. Judulnya itu bertobat gitu. Berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, membela hak anak yatim, perkara janda-janda. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, artinya dosa yang udah maksimal, bisa putih seperti salju. Berarti perlu nggak darah manusia untuk menebus dosa? Nggak perlu sebenarnya. Itu di perjanjian lama. Tiba-tiba di perjanjian baru, nggak bisa selamat kalau nggak ada darah Yesus tertumpah di atas kayu salib. Kan gitu? Nah, ajaran siapa tuh? Nah, ajaran Yesus bukan? Yang mana yang Harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Yesus bukan? bukan ya ajaran Paulus? Bukan. Kira-kira? Kayaknya. Memang ada tulisan di Markus 10:45 bahwa Yesus akan disalibkan untuk menjadi tebusan banyak orang. Iya. Tebusan banyak orang. Berarti bukan semua orang dong. Cuma banyak orang aja. Bukan semua. Tetapi ternyata ayat itu bukan asli perkataan Yesus. Ini menurut buku ini, itu ciptaan Markus. Markus yang bilang. Ciptaan penulis kitab Markus ya, ciptaan. Jadi itu bukan perkataan Yesus. Iya. Nah, yang bilang nanti Kristen harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kan Paulus. Iya. Ada dosa waris. Pernah dengar kan? Dosa waris. Dosa waris pernah dengar dong? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa menjalar kepada seluruh anak manusia. Iya. Sehingga manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harus diselamatkan oleh Tuhan yang turun sendiri jadi Yesus. Kayak pendeta ya? Iya, kayak lagi ibadah gereja. Nah itu kan ajaran Paulus. Iya. Yesus sendiri di Matius 18 ayat 3 kamu coba baca. Matius 18 ayat 3 coba. Saya senang kalau ngomong sama orang Kristen cepat buka Bible-nya. Matius berapa? 18 ayat 3. 3. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh, masuk kerajaan surga. Kalau tidak apa? Tidak menjadi seperti anak kecil ini. Sebelumnya apa sih? Ada kata-kata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Nah, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalimatnya begitu. Berarti Yesus perlu nggak mati di atas kayu salib? Nggak perlu. Cukup bertobat kan? Iya. Iya.
Terus kalau misalkan kayak Tuhan udah disalib gitu, ditebus dosa-dosa kita, harusnya nggak ada itu di gereja dong. Kenapa? Apa pengakuan dosa, bertobat kan ada juga. Katolik kali ya? Iya ya. Iya. Kalau di Kristen apa sih yang ibadah-ibadah kayak KKR gitu tuh Pak? Oh, pembangunan rohani. Iya, tapi ada yang kayak buat bersihin gitu. Semacam rukiahnya orang Kristen lah. Rukiahnya orang Islam. Ya, ya sebenarnya gitu. Apa prinsipnya di dalam Kristen kan dosa kamu mau sebesar apapun itu akan hilang dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Mau dosanya sebesar apapun lah. Iya. Tapi pertanyaannya kira-kira doang nih, cuma mereka doang. Hitler kira-kira masuk surga nggak? Hitler. Tahu Hitler kan? Wah, Kira-kira masuk surga, masuk neraka gitu. Kira-kira gitu. kalau ngelihat pemerintahan ini. Kalau ngelihat apa kejahatannya Hitler, ngebunuh berapa orang? 6 juta orang Yahudi dibunuh sama dia. Holocaust kan. Dan Hitler Kristen. Hitler percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira Hitler masuk surga, masuk neraka? Enggak lah, enggak masuk surga. Kira-kira aja gitu. Iya. Kalau masuk surga, kayaknya kok nggak adil amat gitu ya Tuhan ya. Bunuh 6 juta orang masuk surga kan kira-kira gimana sih? Iya, iya. Nah. Gitu. Itu maksudnya. Kalau di gereja pun sampai sekarang kan pendeta kan pasti kan bilang habis pengakuan dosa kan pasti ujung-ujung kayak ya suruh bertobat gitu. Iya. Ya ujung-ujungnya situ juga. Iya oke, suruh bertobat oke, tidak membuat kejahatan. Iya maksudnya udah bilangnya kan udah ditebus sama Yesus. Tapi Yang bilang ditebus sama Yesus itu loh yang nggak sama dengan ajaran Yesus itu. Kalau yang tadi Matius 18 ayat 3 di sini ditulisnya apa ya? Sebentar ya. makin gede bukunya. Pernah lihat Bible yang ini belum? Apa? Aku penasaran lagi. Ini kalau penasaran pegang aja. Iya, The Queen James. Ada Bible buat LGBT aja. Wow. Enggak itu dari itu kan dari. Begitu ngeliat pelangi langsung ya. Padahal pelangi indah. Pantes kan teman-teman apa yang dari itu kan ada pada mungkin Kristen. Apa pada pindah ke Kristen? Dia mau kita. Karena boleh. Iya. Ini Yohanes. Tapi ini isinya beda sama Alkitab tuh. Sama sebenarnya sama. Itu sebenarnya Bible ini King James Version namanya. Ini ada Bible namanya King James Version. King James. Jadi kan Raja James ini kan memang yang memerintahkan menerjemahkan Bible tahun 1611 gitu. Raja James ini dari Inggris, dia ternyata seorang bisex. Wow. Ya, sama teman-teman bisex dia, sama teman-teman gay-nya dia, teman-temannya nyebut dia bukan King James, Queen James gitu. Queen, iya di sini Queen. Makanya di sini namanya Queen. Queen Nah James. itu. Ini penjelasan ini. Iya enggak kok penasaran sama ini kayak film Alkitab ini nih. Nih, kalau yang Matius 18:3 tadi yang bilang suruh bertobat, di sini masih dibilang apa? Gambaran ini dapat dimengerti sebagai satu panggilan oleh Yesus. Berarti masih dianggap sebagai perkataan Yesus lah. Masih masih cenderung oke lah ini ngomong Yesus gitu. Jadi yang di dalam 4 gospel itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dianggap benar-benar perkataan Yesus menurut buku ini cuma 18%. Yang dianggap benar cuma 18%. Yang benar-benar dianggap sebagai perkataan Yesus cuma 18% menurut buku ini. Dan yang nulis buku ini bukan orang-orang biasa. Ada kira-kira hampir 80 ahli sarjana perjanjian baru. Ahli sarjana perjanjian baru. Nih, daftar ini. Wow, Nah, dari sini, ini banyak ya. semua gelarnya apa? PhD, DD, BD. Teolog. Semuanya sarjana-sarjana ahli perjanjian baru tuh. Segini banyaknya. Ya. Jadi mereka juga nggak sembarangan nulis di sini, Sisanya? nggak sembarangan. Sisanya perkataan penulis gospel. Contoh tadi yang Markus 10 ayat 5 itu bukan perkataan Yesus. Jadi yang perkataan Yesus cuma 18%. 18%. Oh, wow. Contoh misalnya Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Di sini bukan perkataan Yesus.
Oh. Iya. Apa? Setelah perkataan Paulus gitu. Bukan perkataan Paulus juga. Semua disebutin. Itu adalah ya apa ya, perkataan penulis-penulis gospel gitulah. Oh. Tapi Dan Pak, dan orang-orang yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang-orang yang memang namanya itu yang nulis gospel. Itu cuma nama-nama yang diatributkan atau disematkan. Misalnya contoh gini, kan ini ada tulisan, nggak ada namanya, kan tidak ada pengakuan saya bernama Matius menulis ini untuk siapa, kan nggak ada. Di Matius kan nggak ada. Baru nanti kira-kira 1 abad setelah si penulis Matius ini nulis, 1 abad kemudian Bapak Gereja baru ngomong, oh yang nulis ini namanya Matius. oh. Dianggap ini orang yang nulis namanya Matius gitu. Nanti oh yang ini yang nulis Markus gitu. Jadi cuma tradisi gereja aja gitu. Berarti belum tentu benar. Memang nggak benar, orang nggak ada tulisan namanya Iya, siapa. makanya cuma anggapan Cuma aja. tradisi atau anggapan. Kalau yang ini dia emang ada yang relate sama Alkitab gitu Pak maksudnya? Soal Dia kan- LGBT Dia, ada. Jadi di nyantumin ayat Alkitab di situ. ya apa? Apa ada nyantumin dia ayat-ayat Alkitab di situ? Loh memang ini ayat Alkitab. Ini semuanya ini dari Bible King James ini sebenarnya. Cuman ada beberapa ayat yang kata-katanya diganti. Supaya apa? Supaya ini diedit untuk menghindari atau mencegah misinterpretasi homofobik, Oh, diganti Jadi supaya untuk negara itu. mencegah kesalahpahaman tentang homoseksual ini. Homoseksual. Oh gitu. Gimana dong? Makanya. Jadi minta dilegitimasi gitu. Ada ayat-ayat di sini ada dikasih tahu nih. Nih apa yang kami rubah? Dia, jujur dia bilang what we change. Ya, ini ayat-ayatnya. Nih. Tapi di satu negara ini legal nggak sih Alkitab ini? Ya legal, kenapa nggak legal? Nah buktinya saya bisa beli. Ngerubah Alkitab. Dan change kan? Itu dia. Iya memang, nggak apa-apa. Ya mereka bisa bikin begini. Ini mereka ngambil dari Bible yang King James itu, cuman beberapa kata dirubah. Iya, Tujuannya supaya tidak salah paham dengan kaum iya. pelangi ini. Gitu. Tapi kalau di Alkitab sininya ada bahas tentang Sama, semua ayatnya sama. Cuman beberapa ayat kata-katanya dirubah. Tentang kira-kira ya perbuatan-perbuatan itulah. boleh sih ya. Tadi juga banyak yang berubah ya. Gimana dong? Makanya. Nah sekarang itu jelas kan? Ada pertanyaan lagi? Aku pernah nonton ini Pak di YouTube. Apa di Al-Quran itu ada ngebahas tentang akhir zaman kan, pokoknya kayak ceritanya. Aku nggak tahu sih ayatnya di mana, cuma ngebahas tentang kayak di akhir zaman itu nanti kayak si Isa Yesus ini tuh ditanya gitu kan. Al-Maidah 116. Iya, kayaknya. Ditanya apakah kamu menganggap kamu dan ibumu Iya. dari Tuhan, yaitu Al-Maidah 116. Iya, benar. Belum selesai ngomong gue udah tahu. Iya. Itu. Kenapa? Yang mau tanya apa? Iya, apa namanya? Aku sempat lihat itu kan, terus kayak berarti di situ kan Pada nggak doyan minum apa ya? lagi seru. Itu mending minum jus. Terus Apa namanya? Iya, aku syok sih maksudnya lihatnya di situ kan di Al-Quran ada bahas tentang kayak gitu. Kalau misalkan sebenarnya dan kayak Yesus pun bilang katanya enggak, aku nggak nyuruh mereka nyembah aku gitu kan. Terus di situ kayak aku kayak ngerasa salah jalan. salah jalan sekarang maksudnya. Sekarang merasa salah jalan. Iya, waktu itu kayak kan ya kan Kristen kan nyembah Yesus Iya, kan. iya. Sedangkan pas aku dengar di Al-Quran tuh ada pertanyaan yang Yesus tuh ditanya kayak gitu, terus Yesus bilang kayak aku nggak nyuruh mereka mungkin. nyembah aku. Iya, gitu kan. nggak mungkin aku menyuruh umatku untuk menyembah aku kan. Iya. Terus ya di situ aku kayak, hah? Kenapa musuh? Jadi selama ini Nah lo, sakitnya di sini dong. Gimana dong? Ya itu aku pertama kali aku kayak makin penasaran sama Islam gara-gara itu. Karena aku denger itu. Di dalam Islam itu dia di dalam Quran ya maksud saya, di dalam Quran itu membantah semua jenis trinitas. Trinitas kan macam-macam. Maksudnya bentuknya ya. Ada yang menganggap bahwa trinitas itu seperti satu keluarga gitu. Ya kan? Ada trinitas yang menganggap bahwa Tuhan itu satu tapi dalam 3 pribadi lah. Kemudian ada lagi yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus itu Bapa gitu.
Ada kan? Itu namanya oneness atau modalism. Ini semua dibantah di dalam Quran. Di dalam Quran ada. Kalau yang bilang tadi, yang bilang bahwa Al-Maidah 119 itu, apakah kamu menganggap dirimu dan ibumu, ya ibumu ini maksudnya Maryam, sebagai Tuhan? Iya. Itu untuk menyanggah atau menangkal ajaran Koliridianisme, kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Itu ada. Oh iya. Itu malah di abad keempat, malah di Arab itu tumbuhnya. Itu malah di Arab. Nah, itu memang disesatkan sama gereja pada waktu itu. Makanya bikin pakai konsili Efesus tahun 431. Di situ menyatakan bahwa Maria itu sebagai Theotokos, bukan Tuhan gitu. Gak disembah. Gitu. Theotokos itu? Theotokos itu bunda penghantar Tuhan ke bumi. Gitu. Bayangin, Tuhan bisa diantar lewat seorang ibu gitu. Dianya ya. Dianya. Kurir gitulah. Kurirnya, iya. Ya, itu yang aliran pertama yang dianggap sebagai Trinitas dalam bentuk satu keluarga gitu. Namanya apa sih? Oikogeneisme atau apa lupa. Yang kedua, Quran juga menyangkal atau menyanggah orang-orang Nasrani pada waktu itu yang menganggap bahwa Allah itu ya Isa Al-Masih putra Maryam. Itu adanya di Al-Maidah juga ayat 72. Nanti Quran juga menyanggah lagi aliran Trinitas yang bentuknya modalisme yang tadi. Bukan modalisme. Yang tadi barusan modalisme ya. Apakah sungguh kafir orang yang telah menganggap Allah adalah Isa Al-Masih putra Maryam? Itu menyanggah yang modalisme. Nanti yang menyanggah yang Trinitas yang seperti sekarang kita kenal ini, itu di ayat selanjutnya 73, telah kafirlah jika orang mengatakan Allah adalah salah satu dari ketiga gitu. Ketiganya gitu. Jadi semua jenis Trinitasnya itu udah dibantah di Quran. Iya. Nah, di Quran juga ada kayak semacam ayat yang mirip dengan Bible. Iya. Nih, buka Yohanes 20:17. Yohanes 20 ayat 17. Udah? Dah. Coba baca. Kata Yesus kepadanya, janganlah kamu megang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti kalau baca begitu, kira-kira Yesus punya Tuhan nggak? Punya. Tuhanku dan Tuhanmu kan berarti kan? Iya. Allahku dan Allahmu ya? Iya. Berarti Yesus punya Tuhan nggak? Punya. Itu Tuhan punya Tuhan gitu? Atau gimana? Kalau kata orang Kristen mah, kan Yesus Tuhan. Lah iya, Yesus Tuhan bilangnya kan orang Kristen kan? Di situ bilangnya apa? Pergilah kepada saudaramu, katakan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, atau Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus sebagai Tuhan punya Tuhan gitu? Iya. Kalau di sini sih itu tulisannya. Nah, Tuhan Allahnya Yesus kan. ini Quran juga ada nih. Di Quran surat Maryam. Yang ini. Allah. Mirip nggak? Iya. Ya kan? Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Tuhannya Yesus atau Isa sama dengan Tuhannya murid-muridnya atau saudaranya. Iya. Punya Tuhan yang sama gitu. Maksudnya kan gitu. Benar kan? Iya. Tapi kalau misalkan kayak kalau yang pendeta-pendeta gitu kan mereka percaya Trinitas ya. Kalau mereka bilang apa namanya? Iya kan Yesus kan manusia 100% gitu kan. Dia punya Bapa gitu. Ya. Tadi bilang Bapakku dan Bapamu. Itu gimana? Iya, dia kan bilangnya bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti pada saat yang sama, dia juga manusia, dia juga Tuhan. Ya kan? Sekarang kalau namanya Tuhan, Maha tahu nggak? Iya. Tahu? Maha tahu kan? Iya. Yesus tahu nggak hari kiamat? Di Bible? Enggak, belum pernah tahu sih. Markus 13:32 aja. Markus. Masih apa? Markus berapa? Terakhir di gereja kapan? Oh? Oh, jadi dengerin khotbahnya lewat online gitu? Sekarang gitu. Sekarang banyak yang gereja gitu Iya. ya? Karena juga, makanya kan gereja kayak... Jadi gereja banyak yang kosong? sepi. Oh, nggak biasa orang-orang tua. Hah? Orang-orang tua doang? Yang muda udah nggak mau datang? Yang muda mungkin yang masih remaja SMP, SMA, mungkin anak ikut orang tuanya kan ke gereja. Kalau kayak... Gara-gara COVID memang sekarang gereja banyak kosong ya? Iya, nyamanan online. Iya. Markus berapa tadi? Matius 13:32. Markus 13 ayat 32. 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Tuh.
Dan anak pun tidak. Anak itu yang dimaksud Yesus. Anak kan Yesus kan? Anak pun tidak. Hanya gede. Hanya Bapa saja kan? Iya. Anak tidak tahu, Bapa tahu. Pada saat yang sama, Yesus manusia juga, Tuhan juga dong. Harusnya nih. Pada saat yang sama, manusia dan Tuhan. Tuhan mau tahu nggak? Nah, di situ Yesus kan nggak tahu hari kiamat. Berarti kan Yesus tidak maha tahu. Mulai pusing. Mulai pusing. Baru gitu pusing. Oh iya. Betul nggak? Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nanti pendeta bilang, loh kan Yesus juga manusia. Yesus kan tidak maha tahu karena dia manusia juga. Loh iya, manusia juga, Tuhan juga. Iya. Kalau mau bilang Yesusnya tidak tahu karena dia manusia, ya jangan bilang sekaligus Tuhan gitu. Iya. Karena sekaligus Tuhan, berarti kan Tuhannya tahu, manusianya nggak tahu. Iya, gimana? Berarti sedang sandiwara gitu. Atau gimana? Jatuhnya pura-pura nggak tahu gitu, Pak. Nah, berarti kan bisa kita anggap itu sebenarnya tahu, cuman nggak mau ngasih tahu. Berarti sandiwara dong kalau gitu. Iya, iya, iya. Iya ya. Sama kayak waktu Yesus mau disalib pun kan dia kan ketakutan juga kan. Iya. Tahu dari kitab. Iya. Terus kalau pendeta bilang kan ya itu kan sisi manusianya. Nah, selalu kalau yang lemah selalu bilang sisi manusia. Iya. Tapi pada saat yang sama, setiap detiknya kan dia selain manusia dia juga Tuhan. Nah terus Tuhannya tuh ngapain kalau Nyembuhin orang sakit. nyembuhin orang sakit juga atas izin Tuhan kok. Atas izin Tuhan. Terus bilangnya juga mengampuni karena kenapa Yesus Tuhan? Karena dia bisa mengampuni dosa manusia gitu kan bilangnya. Di situ selalu kan Yesus bilangnya apa? Dosamu telah diampuni. Iya. Kalau bahasanya dosamu telah diampuni, itu yang ngampuni Yesus atau Tuhan? Tuhan. Beda nggak kalimatnya begini? Dosamu telah diampuni sama aku mengampuni dosamu. Beda nggak? Beda. Beda. Yang di situ dikatakan kan apa? Dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Oh iya, dia nggak nyebut dirinya. Nggak menyebut dirinya sendiri. Oke lah, kalau misalnya sekarang dianggap Yesus yang mengampuni ya. Anggap aja Yesus yang mengampuni. Yesus ngajarin doa Bapa kami kan? Iya. Nah, apa coba jawabnya? Bilangnya apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang. Nah, kami juga bisa mengampuni manusia lain yang berdosa kepada kami. Berarti manusia biasa juga bisa mengampuni dosa orang lain gitu. Nggak mesti jadi Tuhan untuk mengampuni dosa orang gitu. Oh iya betul. Iya. Pendeta kan bilang Yesus Tuhan karena hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa manusia. Pakai ayat itu tadi yang dosamu telah diampuni gitu. Nah di doa Bapa kami ngajarin apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Berarti kan murid-murid itu juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah. Kita juga bisa kalau ngikut gitu kan. Iya, iya. Iya sih, Bro. Gitu. Iya. Sekarang bilang Yesus Tuhan nih. Mati di atas kayu salib untuk menembus dosa manusia. Iya. Misinya kan itu berarti kalau orang Kristen bilang. Iya. Kalau Yesus Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati? Kira-kira. Logikanya harusnya tahu. Logikanya. Iya, Harusnya karena tahu. tujuannya itu. Karena tujuannya itu. Kalau Yesus tahu dia turun ke bumi mau mati di atas kayu salib, boleh nggak saya bilang itu misi bunuh diri? Loh, Iya. boleh nggak? Karena dia memang datang untuk mati gitu loh. Mungkin motivasinya dia mau mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia. Tapi tindakannya menghilangkan nyawanya sendiri, berarti itu tindakan bunuh diri bukan? Iya sih. Meskipun dia disalibnya gara-gara ada yang ngadu itu kan. Gara-gara Siapa? ada yang nggak Yohanes? Yudas. Tapi sih bukan lo yang orang-orang yang salibin tuh kan. Kayak lupa. Siapa yang salibin? Kayak ada orang-orang yang nggak terima gitu kalau misalkan dibilang Yesus tuh kayak nabi palsu atau apa kan. Terus disalibin. Maksudnya imam-imam Yahudi? Iya, iya. Ya. Imam-imam Yahudi kan menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus untuk diadili. Kemudian baru Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk nyalib Yesus. Disalib kan nama Paulus bilang untuk menebus dosa manusia. Iya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka dosa manusia ditebus. Berarti yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Jawab dong. Yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Tentara Romawi, Pontius Pilatus, Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Dari Yudas Iskariot. Anaknya dari muridnya itu. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Dia bisa berkhianat menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi. Kenapa? Dibisikin iblis kan? Ada ayatnya. Berarti iblis berjasa berdosa. Coba Teresa pikir. Coba deh. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak. Karena terjadi penyalipan gara-gara iblis membisiki Yudas, iblisnya berjasa atau berdosa? Ayo. Aku pernah nonton yang ini lagi. Masih bingung kan? Mikir. Itu logika doang, logika simpel sebenarnya. Iya. Gitu.
Jadi ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu kan belakangan. Bahkan istilahnya kalau kita baca ceritanya, murid-murid Yesus kan pada lari.